Bab 2981 Apakah namamu tertulis? Hah? Levi dan yang lainnya benar-benar bingung. Dia selalu menjadi orang yang mengambil sumber daya dari orang lain, bukan sebaliknya. Apakah mereka begitu mendominasi? Mereka datang jauh-jauh ke sini untuk mengumumkan bahwa semuanya akan menjadi milik Terandia. Bukankah itu setara dengan merebut sumber daya dariku? Tunggu, ini lebih buruk daripada hanya mengambil sumber daya. Mereka sudah secara implisit mengatakan bahwa semuanya adalah milik mereka. Itu bahkan lebih buruk dari perampok. Mereka secara paksa mengklaim kepemilikan sumber daya setelah diskusi internal. Hahaha, Dr. Erebus dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mengapa ada begitu banyak orang yang tidak tahu malu? Mereka datang satu demi satu. Kami telah bertemu terlalu banyak dari orang-orang seperti baru-baru ini. Mereka semakin tidak tahu malu. Seseorang bahkan tidak dapat membayangkan metode yang akan mereka gunakan. Benar-benar tidak ada batasan seberapa keterlaluan mereka. Pertama, Kuro Dragon meminta harga yang selangit. Pada menit terakhir, dia bahkan menambahkan syarat dan mundur. Orang-orang di Erudia mencoba memaksanya dengan menggunakan pemerasan moral. Selain itu, ada segala macam scammers yang muncul juga. Hari ini, Terandia datang dan langsung mengumumkan bahwa semua harta milik Levi kini menjadi milik mereka. Semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa terpana. Dengan serius, kami di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa kami akan memindahkan semua sumber daya dari Anda besok. Mengumumkan utusan dari Terandia. Dia tiba-tiba menambahkan, sebenarnya, kami tidak perlu memberitahumu. Kita bisa saja memindahkan sumber daya karena mereka sudah menjadi milik Terandia. Karena mereka tidak ada hubungannya dengan Anda, tidak masalah apakah kami memberitahu Anda atau tidak. Yah, kami di sini terutama untuk mencari tahu bagaimana Anda mendapatkan sumber daya tersebut. Dari mana mereka berasal? Levi tertawa lagi. Sumber daya Anda, dia tidak bisa tidak bertanya. Tentu saja, saya baru saja mengatakan bahwa Terandia telah mengambil alih sumber daya Anda, ulang utusan itu dengan serius. Sumber daya itu milikmu, tanya Levi. Tentu saja, itu milik kita. Mereka milik Terandia, teriak beberapa dari mereka. Apakah namamu tertulis di sana? Tanggapan Levi membuat mereka geram. Levi, kamu cukup pintar untuk mengerti apa yang kami katakan, kan? Akui saja dan serahkan sumber dayanya kepada kami. Jika Anda mengungkapkan dari mana Anda mendapatkan sumber daya, Terandia akan berutang budi kepada Anda, kata utusan dari Terandia dengan seringai dingin. Levi telah tertawa selama ini. Senyumnya ramah, yang membuatnya tampak seperti dia mengikuti segalanya. Utusan dari Terandia bahkan melirik dewa secara tidak sadar. Ini tampaknya lebih mudah dari yang saya harapkan. Milikmu, persetan denganmu, apa hubungannya ini denganmu? Saya telah bekerja keras untuk menemukan sumber daya ini. Bagaimana mereka tiba-tiba menjadi milikmu? Apakah Anda menggalinya dari kuburan nenek moyang Anda atau ibu Anda yang melahirkannya? Mengapa Anda tidak menyebut diri Anda bajak laut saja? Persetan dan tersesat. Jika Anda berani merebut sumber daya saya akan membunuh Anda. Bagaimana Anda bisa begitu tak tahu malu? Nah, jika Anda memanggil saya ayah, saya mungkin akan memberikan sumber daya kepada Anda. Petik 2. Detik berikutnya, sikap Levi berubah drastis dan dia mulai menghina mereka. Semua orang tercengang. Bahkan Dr. Erebus dan Digital God, yang sudah mengharapkan hasilnya, tercengang. Levi tidak hanya ahli dalam bertarung, tetapi dia juga cukup mahir dalam mengutuk. Perwakilan dari Terandia itu tercengang. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat atau berkata apa karena mereka tidak menyangka Levi akan bereaksi seperti itu. Kamu, utusan dari Terandia mengibaskan jari ke arah Levi, tetapi tidak bisa membentuk kalimat yang koheren. Dewa lainnya berteriak, beraninya kamu. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda sekarang karena Terandia mengklaim sumber daya Anda. Anda benar-benar beruntung. Beraninya kamu menanggapi kebaikan kami dengan sikap tidak tahu berterima kasih seperti itu. Bab 2982 Sekelompok Preman. Levi tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Apakah kamu mendengarkan dirimu sendiri ketika kamu berbicara? Apakah Anda benar-benar percaya apa yang Anda katakan? Jika Anda mengatakannya seperti itu, mungkin Anda harus menawarkan istri Anda kepada para pria juga. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk memiliki dia melayani Terandia, bukan? Hek,
Nenek moyangmu mungkin akan melompat kegirangan di kuburan mereka ketika mereka mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Levi mengejek. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku, Levi. Raung Dewa Terandia sebagai tanggapan. Ada yang marah, iya. Jika ini bukan standar ganda, saya tidak tahu apa itu. Anda hanyalah seorang munafik, itulah dirimu. Anda tidak punya masalah mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi ketika hal yang sama dilakukan pada Anda mungkin akan terbalik. Tanpa banyak usaha, Levi hampir berhasil membuat dewa bertarung. Cukup, teriak utusan dari Terandia tiba-tiba sebelum mencibir, jadi kamu tidak berencana untuk menyerahkan mereka, kan, Levi? Jika Anda tidak tahu bagaimana kami melakukan sesuatu, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Kapanpun kita melihat sesuatu yang kita inginkan, kita akan menyatakannya sebagai milik kita. Jika pemilik tahu apa yang baik untuk mereka, mereka akan menyerahkannya tanpa pertanyaan dan berada dalam rahmat baik kita. Kalau tidak, kita harus menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk mendapatkan item atau orang, bahkan jika kita harus membunuh untuk mewujudkannya. Satu-satunya alasan saya dikirim ke sini untuk memberitahu Anda adalah bahwa kami ingin memberi Anda kesempatan untuk membuat pilihan yang tepat. Namun, jika Anda memutuskan untuk menerima kemurahan hati kami begitu saja, kami tidak punya pilihan selain melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Ketahuilah bahwa Andalah satu-satunya yang harus disalahkan atas hasilnya. Petik 2. Bahkan ketika terancam, Levi tersenyum pada utusan itu karena dia senang melihat Terandia mengungkapkan sifat aslinya. Sebanyak orang-orang ini suka menunggang kuda tinggi, mereka tidak lebih baik dari preman. Sejujurnya, banyak orang di luar sana yang mengincar sumber daya Anda sekarang, tetapi tidak ada yang berani langsung merampok Anda karena mereka khawatir dengan reputasi mereka. Oleh karena itu, cara kita melakukan sesuatu adalah yang membedakan kita dari mereka. Kami mengambil apapun yang kami inginkan, dan kami tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, aku utusan itu. Levi telah berpapasan dengan Terandia beberapa kali, jadi dia sangat menyadari betapa kuatnya mereka. Meskipun dia mengalahkan mereka ketika dia masih menjadi dewa perang, itu bukanlah tugas yang mudah. Jika bukan karena Terandia cukup jauh dari Erudia, Levi harus berurusan dengan mereka lebih sering. Dalam hal perang, Terandia berada di urutan kedua setelah Siperia, dan tidak seperti banyak kekuatan munafik, mereka tidak masalah dianggap sebagai preman. Saat itu, Terandia menempati posisi ketiga dalam peringkat kekuatan dunia. Mereka memiliki hampir 900 dewa di antara barisan mereka, hampir 2 kali lipat jumlah yang dimiliki Hawen. Selain itu, Terandia berhasil terus berkembang secara signifikan karena cara agresif mereka yang seperti preman selain memiliki sekitar 50 dewa untuk bergabung dengan mereka. Itu semua tentang kekuatan murni dengan pemegang tempat ketiga, jadi mereka tidak punya masalah mencoba merampok sumber daya Levi di siang hari bolong jika itu berarti mereka bisa tumbuh lebih kuat. Jadi begini caramu selalu melakukan sesuatu, ya. Langsung ke intinya, saya suka itu. Suara Levi sebelum tertawa terbahak-bahak. Saya kira, di satu sisi, mereka sama seperti saya. Tidak heran aku bisa merasakan hubungan di antara kita. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Entah Anda rela menyerahkan sumber daya Anda ke Terandia dalam 3 hari dan memberitahu kami bagaimana Anda mendapatkannya, atau kami akan mengambilnya dari tangan Anda yang dingin dan mati. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kami. Tidak setelah kami melihatmu. Mengancam utusan itu dengan tatapan dingin sebelum pergi bersama para dewa. Orang yang dicemooh Levi berbalik untuk menatap pria itu dengan tajam sebelum pergi untuk selamanya. Bab 2983 mengambil semua sumber daya Anda. Utusan itu tidak menggertak, karena itulah cara mereka selalu melakukan sesuatu. Sementara orang lain seperti Hawen memastikan tidak ada yang tahu bahwa mereka berencana untuk menyerang Levi, Terandia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Karena mereka memerintahkan hampir 900 dewa, jika tidak lebih, Terandia yakin bahwa ia memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk menuai apapun yang tidak mereka tabur. Menurut Dark Web, negara-negara diberi peringkat berdasarkan jumlah dewa mereka. Namun, tidak ada yang tahu total kekuatan tempur yang dimiliki para dewa tersebut. Bagaimanapun, para dewa tidak semuanya setara dalam hal itu, karena beberapa lebih kuat dari yang lain. Tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti, jadi wajar saja jika orang berasumsi bahwa ada lebih banyak kekuatan Terandia daripada yang terlihat.
Dokter Erebus menyeringai pada Levi saat mereka berdua melihat utusan itu dan yang lainnya pergi. Saya harus berkata, saya tidak berharap mereka menargetkan Anda. Mungkin mereka belum mengetahuinya, tapi Levi tidak mudah menyerah. Dia selalu menjadi orang yang mengambil, bukan sebaliknya. Orang-orang ini jauh di atas kepala mereka, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada saat itu, banyak orang yang datang karena Bonti mulai berpikir dua kali. Kurasa kita harus pergi saja. Kesepakatan ini tidak akan berhasil untuk kita. Saya setuju. Tidak ada gunanya kehilangan nyawa kita. Satu persatu, mereka memutuskan bahwa mereka lebih suka tidak melanjutkan kesepakatan. Mengapa? Tanya Levi penasaran. Apakah Anda tidak mendengar apa yang orang itu katakan barusan, Tuan Garrison? Terandia menyatakan bahwa sumber daya Anda adalah milik mereka, jadi jika kami berdagang dengan Anda, kami akan mencuri dari mereka. Mereka akan memiliki kepala kita ditombak. Maaf, Tuan Garrison, tetapi kami lebih suka tidak menyinggung mereka dengan cara apapun. Jelas salah satu dari mereka yang datang untuk berdagang sebelum yang lain mengangguk setuju. Karena utusan sudah menyatakannya, semua yang ada di sini adalah milik Terandia. Kami akan menantang mereka jika kami mengambil sesuatu di sini tanpa persetujuan mereka. Aku bilang kita harus pergi selagi kita masih bisa, suara yang lain. Sebagian besar dari mereka setuju bahwa itu adalah tindakan terbaik. Sebelum pergi, beberapa bahkan meminta maaf kepada Levi. Maaf, tapi mau bagaimana lagi? Ini Terandia yang sedang kita bicarakan di sini. Mereka menempati peringkat ketiga di dunia karena mereka memiliki lebih dari 900 dewa. Itu bukan lelucon. Saya khawatir tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang mereka juga. Nasib terkadang kejam. Hei, berhenti. Jangan pergi, teriak Dr. Erebus, tetapi tidak ada yang berani mengambil risiko murka Terandia. Di antara orang-orang itu ada beberapa yang berperingkat di atas 20 teratas, namun mereka masih takut pada Terandia. Jika kita berada di sisi buruk para penjahat ini, tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap kita atau negara kita. Ketika sebagian besar telah pergi, seorang individu yang mewakili pasukan peringkat nomor 8 mendekati Levi. Garrison, jika Anda ingin menyimpan sumber daya ini, saya punya beberapa ide untuk Anda. Pertama, Anda harus menemukan sendiri beberapa sekutu yang kuat dan menghindari menghadapi Terandia sendiri. Kedua, sekutu yang harus Anda cari adalah mereka yang berada di peringkat teratas. Bahkan pemegang tempat keempat atau kelima baik-baik saja. Tentu saja, taruhan terbaik Anda adalah pergi ke Siberia. Kemudian, Terandia tidak punya pilihan selain menyerah. Orang itu kemudian pergi setelah menawarkan nasihatnya kepada Levi, yang menganggap saran itu cukup logis. Jika saya tidak mendapatkan bantuan, saya mungkin kehilangan semua sumber daya saya, yang berarti saya tidak memiliki cara untuk menyelamatkan Forlevia. Di sisi lain, jika saya mendapatkan sekutu yang kuat, saya mungkin bisa merawat putri saya dengan sumber daya yang tersisa. Tetap saja, tidak mungkin aku akan menyelaraskan diri dengan Siberia. Mereka harus menyerahkan diri kepada saya. Karena Terandia yang sangat menakutkan, semua orang yang datang untuk berurusan dengan Levi pergi. Garrison, panggil Dr. Erebus, bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Di mana Terandia berada lagi? Biar kulihat. Mereka seharusnya berada di suatu tempat yang tidak terlalu jauh, jadi kita seharusnya bisa sampai di sana setelah melewati dua area terlarang, gumam Levi pada dirinya sendiri. Bab 2984 Membunuh Semua Dewa Anda. Dr. Erebus dan Dewa Digital keduanya menahan napas saat menunggu Levi melanjutkan. Jika tidak terlalu jauh, saya akan pergi ke sana dan menghemat waktu kita, tambah Levi. Dan apa yang kamu rencanakan ketika kamu sampai di sana? Tanya keduanya. Mereka pikir mereka semua itu karena para dewa, bukan? Lalu aku akan membunuh semua dewa mereka. Jawab Levi dengan tenang seolah dia akan melakukan sesuatu semudah berjalan-jalan di taman. Dr. Erebus dan Dewa Digital tercengang ketika mereka mendengar rencana Levi. Terandia sudah melakukannya sekarang, ya. Mereka akan membayar untuk memamerkan dewa mereka seperti itu karena Garrison akan memastikan mereka tidak memiliki yang tersisa. Setelah itu, mereka mungkin akan naik dari 3 besar ke 3 besar terakhir. Kemudian, Levi, yang tidak terlalu memikirkan ancaman sang utusan, kembali ke sisi putrinya.
Tidak butuh waktu lama sebelum berita tentang apa yang terjadi antara Terandia dan Levi menyebar. Lagi pula, banyak yang menyaksikan kejadian itu secara langsung dan membicarakannya. Para erudian yang secara emosional memeras Levi segera mulai menyerang pria itu secara verbal ketika mereka mendengar berita itu. Dia seharusnya menyerahkan sumber dayanya kepada Erudia, dan itu akan dimanfaatkan dengan baik. Sekarang Terandia menyatakan sumber daya mereka, baik Erudia maupun Levi tidak akan bisa menggunakannya. Layani dia dengan benar. Levi mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Apakah Levi memukul kepalanya atau semacamnya? Atau apakah pria itu terlahir bodoh? Hydron bangga dengan pertemuan Levi yang tampaknya tidak menguntungkan dengan Terandia, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa menyentuh sumber daya pria itu selama si pria mengawasi. Tetap saja, mereka puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan, jadi yang ingin mereka lakukan hanyalah menikmati pertunjukan. Selama si pria bukan orang yang mendapatkan sumber daya, kami baik-baik saja. Dan melihat Levi diberi pelajaran hanyalah bonus yang bagus. Dia seharusnya bergabung dengan kita selagi dia punya kesempatan. Sekarang dia tidak akan punya apa-apa. Si pria dan Idrae juga memantau situasi dengan cermat. Jika Terandia berhasil merebut semua sumber daya Levi, mereka akan menjadi ancaman bagi si pria. Haruskah kita campur tangan? Saya pikir itu bijaksana. Levi harus menyerahkan sumber daya itu kepada kita. Ketika sekelompok orang masih mendiskusikan apakah akan campur tangan, Elterton Star, organisasi paling kuat di Siberia, memberi mereka jawaban yang pasti. Tidak, kami akan mengamati untuk saat ini. Lagi pula, tujuan kita bukanlah sumber daya Levi tetapi bagaimana orang itu mendapatkannya. Jika Terandia melakukan apa yang selalu mereka lakukan, rahasia itu kemungkinan besar akan terbongkar. Kemudian, kita akan bergerak. Petik 2. Oleh karena itu, Siberia memutuskan untuk menyiapkan dewa mereka sambil menunggu Terandia berperang dengan Levi. Mereka hanya akan pindah ke Levi ketika mereka memiliki informasi yang mereka butuhkan. Sementara itu, masyarakat Terandia juga sedang berdiskusi sendiri. Levi adalah rival lama. Seseorang yang keras kepala seperti dia tidak akan pernah menyerahkan sumber dayanya secara diam-diam. Satu-satunya cara adalah menangkap mereka sendiri. Kalau begitu siapkan orang-orangnya. Kami harus siap jika Siberia campur tangan. Kumpulkan semua dewa. Apakah mereka sedang dalam misi atau dalam pelatihan soliter? Saya ingin mereka kembali ke sini untuk menunggu perintah. Petik 2. Terandians mengharapkan kekuatan lain untuk mengganggu penjarahan mereka. Jadi mereka mengumpulkan semua dewa dan pejuang mereka sebagai tindakan balasan. Bagi para Terandia, musuh yang tidak bisa mereka lihat adalah musuh yang harus mereka waspadai. Kita harus bersiap-siap menghadapi musuh yang akan menyejajarkan diri dengan Levi. Adapun pria itu sendiri, kami memilikinya tepat di tempat yang kami inginkan. Namun, reaksi Levi terhadap ancaman Terandian membuat mereka benar-benar bingung. Mereka mengira Levi akan mencoba melarikan diri atau bahkan memindahkan sumber dayanya ke tempat yang lebih aman, namun pria itu sama sekali tidak melakukan apa-apa. Bab 2985 Orang Suci Emas. Para pejuang Terandian tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang ada di kepala Levi. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia benar-benar putus asa, atau dia sama sekali tidak takut pada kita? Mungkin dia cukup pintar untuk menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindari kita. Levi mungkin tahu bahwa tidak ada gunanya menolak karena, dengan satu atau lain cara, kita akan memiliki sumber dayanya. Sementara itu, Levi sama sekali tidak memedulikan para Terandians saat dia terus mencoba mencari cara untuk membantu Forlevia. Tiba-tiba, Dr. Erebus memberitahu Levi bahwa ada 3 orang yang datang untuk menemuinya. Levi menganggap ketiganya cukup berani karena mereka meminta untuk bertemu dengannya bahkan ketika dia berada di bawah pengawasan Terandians. Jika tidak ada yang lain, orang-orang ini telah menggelitik minat saya. Mari kita lihat siapa mereka. Ternyata 3 dewa sedang menunggunya di luar, dan mereka memiliki aura intens tentang mereka yang hanya dimiliki oleh para pejuang yang tangguh. Hanya dengan satu pandangan, Levi dapat mengetahui bahwa mereka jauh lebih kuat daripada dewa rata-rata. Karena mereka bertiga memiliki pakaian kompang-camping seperti pakaian pengungsi, Levi menduga mereka bukan milik negara atau kekuatan yang kuat. Tidak mungkin dewa yang dihormati akan terlihat seperti mereka. Siapakah kalian? Tanya Levi. Mari kita perkenalkan diri kita, Tuan Garrison.
Kami adalah orang suci emas, kelompok tentara bayaran. Levi mengerti apa itu tentara bayaran, tapi mereka berbeda dari tentara bayaran yang lebih militer dulu. Singkatnya, tentara bayaran di zaman modern sebagian besar terdiri dari beberapa pejuang yang cakap yang berani menjelajah ke daerah terlarang untuk mencari ramuan ajaib atau kristal energi spiritual. Tentu saja, beberapa orang juga akan mempekerjakan mereka untuk tujuan lain, tetapi mereka harus menawarkan kompensasi yang layak. Alih-alih uang, orang suci emas meminta ramuan ajaib, kristal energi spiritual, atau apapun sebagai imbalannya. Mereka dengan senang hati akan memberikan hidup mereka untuk siapapun jika harganya tepat. Dari pembunuhan hingga penyelundupan, tidak ada yang tidak akan dilakukan oleh kelompok tentara bayaran. Setelah kebangkitan energi spiritual, semakin banyak pejuang dan dewa mulai membentuk kelompok tentara bayaran mereka sendiri. Dengan bujukan atau hadiah yang cukup, siapapun bisa membuat mereka melakukan apa saja, termasuk menghadapi pasukan Siperian atau Terandian secara langsung. Karena sifat profesi mereka, wajar bagi tentara bayaran untuk memiliki banyak musuh, jadi tidak mengganggu mereka sama sekali bahwa mereka akan menghasilkan lebih banyak. Itulah mengapa mereka berani mendekati Levi bahkan ketika orang lain terhalang oleh Terandia. Kami, orang suci emas, memiliki total 17 anggota. 5 dari kami adalah dewa, 3 adalah pejuang yang setara dengan dewa, dan sisanya adalah pejuang berpengalaman yang hampir sekuat dewa. Petik 2. Jika Anda bersedia berpisah dengan 200 keping kristal energi spiritual, kami akan memberikan hidup kami untuk mengantar Anda keluar dengan aman dari sini. Kami juga akan memindahkan sumber daya Anda untuk Anda. Bahkan jika, untuk beberapa alasan, kami tidak bisa mendapatkan semuanya, Anda memiliki janji saya bahwa Anda tidak akan kehilangan segalanya, janji kelompok tentara bayaran dengan sungguh-sungguh. Mempertimbangkan situasinya, Levi menganggap harganya cukup masuk akal. Tapi apakah kamu tidak takut pada Terandians? Tanya Levi sambil tersenyum. Oh, kami sudah menantikan untuk bertemu mereka di medan perang untuk sementara waktu sekarang. Anda tidak perlu takut pada apapun atau siapapun di bidang pekerjaan kami, jawab orang suci emas dengan seringai percaya diri. Kemudian, Levi mengangguk sebagai tanggapan dan yakin bahwa waktu telah berubah. Tentara bayaran seperti orang suci emas sulit untuk dihadapi. Jika terancam, mereka dapat melarikan diri ke peringkat 2, atau bahkan peringkat 1, area terlarang, dan sama sekali tidak ada yang bisa dilakukan siapapun tentang mereka. Kami juga memiliki cara untuk menghubungi kelompok tentara bayaran lainnya jika Anda membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Dengan harga yang pas, kami bisa mendapatkan 8 kelompok yang mampu seperti kami. Melindungi Anda dan beberapa sumber daya Anda tidak akan menjadi masalah bagi kami. Asal tahu saja, kelompok tentara bayaran terkuat yang kami tahu juga tersedia untuk disewa. Namun, mereka tidak murah. Harganya biasanya 3 ton kristal energi spiritual atau lebih tinggi, jadi kami tidak menyarankan untuk mempekerjakan mereka. Jadi bagaimana menurutmu, Tuan Garrison? Kami dengan senang hati akan menyerahkan hidup kami untuk Anda hanya untuk 200 keping kristal energi spiritual. Bab 2986 Membunuh Terandians. Para orang suci emas hanya menawarkan kepada Levi apa yang mereka anggap sebagai harga yang wajar meskipun mereka tahu bahwa pria itu berada dalam kesulitan yang cukup besar. Untuk situasimu, mungkin mempekerjakan kelompok tentara bayaran terkuat bukanlah ide yang buruk. Harga yang mereka minta memang cukup mahal, tetapi mereka akan dapat melindungi lebih banyak sumber daya Anda, jadi itu bukan kesepakatan yang buruk, saran salah satu orang suci emas. Karena hadiah yang ditawarkan Levi, orang suci emas dan kelompok tentara bayaran lainnya bermaksud menghubungi pria itu. Namun, mereka tidak bisa banyak membantu ketika harus mencari obat ajaib atau cara lain untuk menyembuhkan Forlevia. Apa yang mereka kuasai adalah menumpahkan darah, jadi ketika mereka mendengar bagaimana Terandia mengancam Levi, mereka tahu bahwa sudah waktunya untuk mendekati pria itu. Setelah beberapa diskusi, kelompok memutuskan untuk mengirim 3 anggota orang suci emas untuk bertemu dengan Levi. Ketiganya menatap tajam ke arah Levi saat mereka menunggu pria itu memberi mereka jawaban yang solid. Itu tidak perlu. Aku bisa menangani Terandians sendiri. Ketika tentara bayaran mendengar jawaban Levi, wajah mereka langsung berubah muram karena mereka berharap mendapatkan beberapa kristal dari pria itu. Jika Anda telah memutuskan untuk menyerah pada diri sendiri, kami menghormati keputusan Anda.
Kami akan pergi, Tuan Garrison. Karena Levi telah menolaknya, para orang suci emas siap untuk meninggalkan pria itu sendirian. Tunggu, teriak Levi ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, yang mengejutkan para tentara bayaran. Ada sesuatu yang bisa kamu lakukan untukku. Kumpulkan semua kelompok tentara bayaran lain yang Anda kenal, saya akan membayar mereka apapun yang mereka minta. Dan berikan aku kelompok yang paling kuat juga, perintah Levi. Orang suci emas sangat senang ketika Levi berubah pikiran. Kami menghargai kepercayaan Anda pada kami, Tuan Garrison. Sebagai gantinya, kami ingin membuktikan ketulusan kami dengan hormat meminta Anda untuk menahan pembayaran Anda sampai kami menyelesaikan pekerjaan, suara salah satu tentara bayaran. Namun, kelompok terkuat memiliki seperangkat aturannya sendiri. Mereka tidak hanya membebankan harga yang lebih tinggi, tetapi mereka juga menuntut setengah pembayaran di muka, jelas yang lain ragu-ragu. Ketika mereka melihat Levi mengangkat alis dengan rasa ingin tahu pada mereka dengan cepat menjelaskan, tentu saja, kami, tentara bayaran, tidak akan pernah menipu siapapun karena reputasi kami sangat berharga bagi kami. Bagaimana dengan ini? Aku akan membayar kalian semua setengah pembayaran segera. Pastikan kamu siap saat aku membutuhkanmu. Dr. Erebus, saya akan menyerahkan pengaturannya kepada Anda. Dengan itu, Levi berbalik dan pergi. Dr. Erebus dan Dewa Digital segera mengetahui apa yang sedang dilakukan Levi tetapi bukan ketiga tentara bayaran itu, yang hanya senang pria itu memutuskan untuk mempekerjakan mereka. Segera setelah orang suci emas menghubungi kelompok tentara bayaran lainnya, berita tentang kesepakatan antara Levi dan mereka dengan cepat menyebar dan mencapai Terandia. Levi benar-benar orang yang keras kepala, bukan? Aku tidak menganggapnya sebagai seseorang yang akan menyewa tentara bayaran. Dia bisa menyewa tentara bayaran sebanyak yang dia mau. Itu tidak akan menjadi masalah karena kami memiliki lebih dari 900 dewa dan pejuang yang tak terhitung jumlahnya di bawah komando kami. Kudengar dia bahkan menyewa Armageddon, kelompok tentara bayaran yang paling kuat. Tapi itu tidak akan membuat perbedaan. Aku tidak peduli berapa banyak tentara bayaran yang dia miliki, kita akan membunuh mereka semua. The Terandians tidak khawatir sedikit pun ketika mereka mendengar bahwa Levi telah menyewa tentara bayaran. Faktanya, mereka telah menemukan taktik yang berbeda untuk tidak hanya merebut sumber daya Levi tetapi juga sumber daya kelompok tentara bayaran. Meskipun tentara bayaran menjalani kehidupan yang kasar, gaya hidup berisiko tinggi mereka menghasilkan imbalan yang tinggi. Oleh karena itu, Terandians terus mengawasi Levi dan melihat bantuan apa lagi yang akan didapat pria itu. Seperti yang diharapkan, pasukan yang berada di peringkat 10 besar juga, mendekati Levi untuk menyebutkan harga mereka. Beberapa ingin setengah dari sumber dayanya, sementara yang lain ingin mengetahui rahasianya. Mereka semua berjanji untuk membantunya melawan Terandians, yang lebih memilih untuk tidak melawan kekuatan yang sama. Namun, Levi menolak semuanya, karena dia hanya membutuhkan tentara bayaran. Setelah 3 hari berlalu, Levi akhirnya mencapai akhir masa tenggang yang ditawarkan Terandia kepadanya. Ayo, saatnya untuk membunuh beberapa Terandia. Bab 2987 Kelompok Tentara Bayaran Paling Kuat. Levi, yang sedang duduk di samping tempat tidur Forlevia, tiba-tiba berdiri dan menatap matanya dengan tajam. Niat membunuhnya begitu kuat sehingga binatang buas di area terlarang di dekatnya berhamburan ketakutan. Bahkan Dr. Erebus dan Dewa Digital dikejutkan oleh aura itu. Beritahu tentara bayaran dan minta mereka bersiap untuk perintahku di luar Taihaven. Perintah Levi. Dipahami. Jawab Dr. Erebus sebelum bergegas membuat pengaturan. Tidak lama kemudian, ketiganya naik pesawat dan menuju Terandia. Forlevia dan tempat tidur esnya juga ada di pesawat karena Levi ingin putrinya selalu ada di dekat mereka. Sementara itu, setelah menerima pesanan mereka, orang suci emas dengan cepat menyampaikannya ke 13 kelompok tentara bayaran lainnya, termasuk Armageddon, yang terkuat di antara mereka. 8 dari kelompok, mirip dengan orang suci emas dalam kekuatan, memiliki dewa memimpin tim pejuang yang bisa menandingi dewa dalam pertarungan. 4 kelompok yang tersisa terdiri dari anggota Armageddon yang lebih rendah. Tak satu pun dari mereka adalah dewa, tetapi mereka bisa menahan diri melawan satu untuk waktu yang singkat. Armageddon diakui sebagai kelompok tentara bayaran yang paling kuat karena anggota kelompok intinya adalah semua dewa, yang berarti mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menyaingi banyak negara.
Selain itu, para dewa dalam kelompok tentara bayaran semuanya berpengalaman dan tangguh dalam pertempuran, membuat mereka jauh lebih mampu daripada rata-rata. Ketika mereka tidak menjalankan misi, mereka akan menjelajahi daerah terlarang dan binatang buas, yang merupakan cara mereka mencapai tingkat kecakapan tempur yang mengesankan. Armageddon telah menugaskan 30 dewa untuk membantu Levi, tetapi itu tidak semua kekuatan yang dapat diberikan oleh kelompok tentara bayaran. Orang-orang menebak bahwa mereka memiliki lebih dari 50 dewa secara total. Namun, tidak seperti kelompok tentara bayaran lainnya, Armageddon jarang menugaskan semua anak buahnya untuk satu misi. Hanya Armageddon yang memiliki kemewahan untuk menahan diri karena kelompok tentara bayaran lainnya akan kehilangan sebagian besar anak buah mereka bahkan jika mereka habis-habisan. Apa, kita akan langsung menuju Taihaven di Terandia? Itulah pertanyaan di benak sebagian besar tentara bayaran ketika mereka menerima perintah dari Levi. Apa yang pria itu coba lakukan? Bukankah seharusnya dia mencoba melarikan diri dari Terandians sekarang? Saya pikir kami harus mengawalnya dan memindahkan sumber dayanya ke tempat yang aman, jadi mengapa kami diperintahkan untuk pergi ke Taihaven? Tempat itu bukan lelucon. Sebagai tentara bayaran, mereka sangat terinformasi dan telah menerima berita tentang Terandia mengumpulkan dewa, baik dalam misi atau dalam pelatihan soliter, dan pejuang yang tak terhitung jumlahnya di Taihaven. Jika kita menyerang kota, bukankah kita akan menghadapi mereka secara langsung? Itu bunuh diri. Kemudian, tentara bayaran bertanya-tanya apakah Levi berencana untuk menyerahkan sumber daya dan rahasianya kepada Terandia. Tunggu, itu tidak benar. Jika dia siap untuk menyerah, mengapa dia mempekerjakan begitu banyak dari kita? Itu tidak masuk akal. Apalagi mereka sudah mendengar tentang betapa sombong dan keras kepala Levi, jadi mereka tidak menyangka pria itu akan menyerah begitu saja. Levi tidak terlihat seperti orang yang akan menerima begitu saja nasibnya, jadi dia pasti punya rencana lain. Meskipun tentara bayaran tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Levi, jelas bahwa misi mereka adalah menuju ke Taihaven. Apa yang Levi coba lakukan? Apakah dia mencoba membuat kita berhadapan dengan kaum Terandia di Taihaven? Bab 2988 Godric 3. Organisasi tentara bayaran utama masih sedikit ragu-ragu dan tidak segera pergi ke sana. Lagi pula, tujuan itu terlalu besar. Selain itu tidak didefinisikan dengan baik. Untuk pergi langsung ke Taihaven kemungkinan akan mengakibatkan menghadapi lebih dari 900 dewa dan pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ada orang yang tidak takut akan hal ini? Meskipun mereka adalah pejuang profesional, jauh lebih mudah untuk mengawal Levi dalam rencana pelarian daripada serangan langsung ke Taihaven. Kemungkinan kematian terlalu tinggi. Sebagai organisasi tentara bayaran untuk disewa, mereka tidak terkait langsung dengan pihak-pihak tersebut. Mereka hanya akan menyerang jika mereka tidak bisa menghindar. Pada saat ini, Levi telah menugaskan mereka untuk pergi langsung ke Taihaven. Itu berarti dia meminta mereka untuk menyerang. Semua orang takut akan hal itu. Ada kemungkinan besar bahwa seluruh organisasi tentara bayaran akan jatuh. Mengambil risiko tidak sama dengan melakukan misi bunuh diri. Oleh karena itu, ke-14 organisasi tentara bayaran berkumpul. Semua 30 dewa tentara mercenari Armageddon hadir juga. Semua orang khawatir. Tugas mereka adalah melaksanakan rencana Levi. Namun, rencana tersebut tidak boleh termasuk serangan langsung ke Taihaven. Bahkan tentara bayaran terkuat pun tidak bisa melakukan itu. Mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Terandia, kekuatan terkuat ketiga di dunia. Mereka diintimidasi. Mereka semua takut. Mereka tidak takut melindungi kelompok Levi, juga tidak takut akan konfrontasi. Beberapa organisasi tentara bayaran mundur. Baiklah, kita harus bertindak sesuai dengan rencana Levi sejak kita menerima misi. Karena itu rencananya, kita harus maju. Kita harus mengikuti aturan. Kalau tidak, kita akan ditertawakan karena takut Terandia. Nah, apalagi depositnya sudah kami terima. Jadi kita harus pindah, datanglah neraka atau air tinggi. Pemimpin tentara mercenari Armageddon berbicara. Itu benar. Tidak peduli seberapa sulit atau seberapa berisikonya, kita harus pergi begitu kita menerima misi. Lagi pula, Levi hanya menyuruh kami untuk mendekati Taihaven. Dia tidak memberi kami perintah langsung lainnya. Meskipun semua organisasi tentara bayaran takut, mereka semua melanjutkan. Satu persatu, semua pergi ke Terandia. Godric 3, Kepala Terandia,
dan sekelompok pejabat tinggi berkumpul di Taihaven di sebuah tempat yang besar. Lebih dari 900 dewa Terandia berdiri di sana, semuanya menunggu. Godric III berbicara dengan lantang, hari ini adalah batas waktu untuk Levi. Di mana dia? Apakah dia menolak untuk menerima takdirnya? Kami tidak tahu. 3 hari telah berlalu, tetapi tidak ada tanggapan dari ajalnya. Rupanya, Levi telah memutuskan untuk melawan kita sampai akhir. Dia tidak pergi atau mentransfer sumber dayanya. Sepertinya dia bertekad untuk menentang kita sampai akhir. Jika itu masalahnya, kita tidak perlu menahan diri lagi. Tidak apa-apa untuk mengirim pasukan segera. Diskusi berlanjut. Ini diucapkan oleh orang banyak. Godric III mengerutkan kening. Apakah ada tindakan di Siperia dan negara lain? Untuk saat ini, semuanya tenang di negara-negara kuat ini. Mungkin mereka juga sedang menunggu. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa sumber daya Levi tidak penting, tetapi yang terpenting adalah rahasia dari mana sumber daya ini berasal. Orang banyak menyatakan. Godric III mengangguk. Iya benar sekali. Mereka ingin tahu rahasia ini. Semua orang mengincar bagian penting dari informasi rahasia ini. Levi pasti memiliki saluran rahasia yang dirahasiakan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak ramuan ajaib dan kristal energi spiritual tanpa usaha apapun. Akan menjadi keuntungan besar untuk mengambil informasi rahasia ini darinya. Godric III memerintahkan, semua pihak harus mengawasi mereka dengan hati-hati. Bersiaplah untuk mengambil tindakan terhadap Levi. Godric III telah berbicara, semua siap untuk bergerak pada Levi. Pada saat itu, seorang bawahan datang untuk melapor. Tuan, saya melaporkan bahwa Levi telah tiba. Godric III tertegun sejenak. Dia sudah datang. Di mana dia sekarang? Dia akan tiba di Taihaven saat kita berbicara. Apa? Hahaha, Levi ada di sini di Taihaven. Itu hanya bisa berarti bahwa dia telah berkompromi dan menyerah kepada kita. Godric III tertawa terbahak-bahak. Bab 2989 Levi di Taihaven. Di dalam Taihaven, publik mendengar bahwa Levi akan menyerah. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak hanya semua yang dimiliki Levi akan menjadi milik mereka, tetapi bahkan sumber rahasia hartanya akan menjadi milik mereka juga. Pada saat ini, ke-14 organisasi tentara bayaran sedang mengintai di luar Taihaven, menunggu perintah Levi untuk mengambil tindakan. Ketika mereka melihat Levi tiba sendirian dengan pesawat di luar Taihaven, mereka semua gugup. Tugas mereka selanjutnya mungkin adalah bergegas ke Taihaven. Betapa beraninya Levi datang ke sini secara langsung. Segera pesawat mendarat di dalam kota. Para pejuang Terandia tidak berusaha menghentikannya. Lagi pula, mereka mengira bahwa Levi dan utusannya datang untuk menyerah. Karena itu, mereka tidak menghentikannya. Organisasi tentara bayaran yang sedang melakukan penyergapan di luar kota mulai bertanya, apakah ada instruksi? Kita semua di tempat. Jika Levi memiliki tugas, kita bisa melanjutkan. Betul sekali. Mari kita tanyakan pada Levi apa sebenarnya yang dia ingin kita lakukan. Dokter, Erebus baru saja mengirim pesanan. Kami menunggu di luar kota. Dia akan mengirim instruksi nanti. Dalam beberapa saat, perintah Dr. Erebus dikirim ke semua organisasi tentara bayaran. Itu membuat mereka semakin bingung. Apa yang Levi coba lakukan? Bukan kompromi untuk menyerah. Apalagi yang bisa dia lakukan? Itu menggelitik rasa ingin tahu mereka dan mereka berharap bisa melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Namun, setiap orang hanya bisa diam dan menunggu perintah Levi. Negara-negara yang mengamati Levi dan Terandia dari dekat melihatnya tiba-tiba tiba di Taihaven, yang mengejutkan mereka semua. Itu tidak seperti biasanya Levi. Mengapa dia datang ke Taihaven? Apakah dia benar-benar siap untuk menyerah? Apakah dia akan menyerahkan sumber dayanya? Apakah dia benar-benar akan mengungkapkan rahasianya? Itu setara dengan memperkuat negara Terandia, dan akan menempatkan Siperia dan negara-negara lain pada posisi yang kurang menguntungkan. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya menunggu Levi untuk melawan Terandia. Kemudian, mereka akan berpihak. Sekarang, sepertinya Levi tidak punya rencana untuk menyerang. Sebaliknya, dia langsung menyerah. Para penonton dalam keadaan cemas. Setiap pihak berada dalam ketegangan. Organisasi Hydron sangat marah mengetahui bahwa Levi telah pergi ke Taihaven. Kami telah memperkirakan bahwa Levi adalah seorang pengecut yang takut mati dan dia tidak akan membalas dendam pada Idrae.
Saat itu, masih banyak orang yang tidak percaya kepada kami. Mereka mengatakan bahwa Levi keras kepala dan lebih baik mati daripada menyerah. Mereka harus diyakinkan sekarang. Saya pikir dia akan cukup keras kepala untuk setidaknya mencoba melawan Terandia dan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan langsung menyerah tanpa mencoba. Dia pengecut, menyerah pada perawatan putrinya. Pengecut. Sampah. Dia adalah ayah yang tidak layak dan bukan laki-laki. Kutukan itu terus berlanjut dengan ganas. Kelompok penculik moral Erudia mengutuknya dengan kemarahan yang meningkat. Mereka semua menyalahkan Levi karena tidak memberikan sumber daya kepada Erudia. Jika dia tidak mau memberi mereka sumber daya, setidaknya dia bisa memberitahu mereka rahasia bagaimana sumber daya itu diperoleh. Namun, dia tidak melakukannya. Sekarang, karena takut, dia memberikan segalanya kepada pihak lain yang kuat. Itu adalah ancaman bagi Erudia. Kutukan itu berlangsung tanpa henti. Mereka mencurahkan segala macam kutukan mematikan padanya. Seolah-olah dia telah melakukan beberapa kejahatan keji. Sementara itu, di dalam Taihaven, sesuatu sedang terjadi. Berita tentang kedatangan Levi segera mencapai Godric III. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan organisasi tentara bayaran itu? Saya mendengar bahwa Armageddon, kelompok tentara bayaran terkuat akan datang. Di mana mereka? Godric III bertanya. Lenyap, semua organisasi tentara bayaran telah menghilang. Kemungkinan besar, mereka telah mundur. Karena Levi telah menyerah, tidak ada gunanya bagi mereka untuk tetap tinggal. Departemen Intelijen Terandia segera melaporkan situasinya. Jika organisasi tentara bayaran telah pergi ke tempat lain, mereka dapat ditemukan, tetapi mereka berada di luar kota Taihaven, tepat di bawah hidung mereka. Mereka berada di suatu tempat yang tidak terduga. Terandia tidak pernah bisa membayangkan bahwa mereka berada tepat di luar kota. Bab 2990 Setiap dewa di Terandia dihancurkan. Organisasi tentara bayaran tidak pergi. Levi tidak menyerah. Garnisun, tolong lewat sini. Yang mulia sedang menunggumu. Ketika Levi dan rombongannya turun dari pesawat, utusan Terandia ada di sana untuk menyambut mereka secara langsung. Berbeda dengan arogansi pertemuan sebelumnya, kali ini sambutan hangat. Itu adalah kebalikan total dari situasi sebelumnya sehingga Levi merasa seolah-olah dia telah mendarat di negara yang salah. Bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Dr. Erebus bertanya secara naluriah. Perubahan sikap mereka begitu cepat sehingga cukup mengejutkan orang lain. Namun, Levi adalah gambaran ketenangan. Mereka memahami alasan perubahan itu. Levi dianggap berada di sini untuk menyerah. Itulah alasan sambutan hangatnya. Mereka menunggunya untuk mengungkapkan rahasia sumber dayanya. Oleh karena itu, pasti ada sambutan hangat. Begitu Levi masuk, Godric III segera memberi perintah. Segel seluruh kota Taihaven. Saya tidak ingin apapun yang terjadi selanjutnya bocor ke orang luar, terutama rahasia sumber daya. Petik 2. Godric III membuat keputusan yang sama dengan yang dibuat putra mahkota Hawen sebelumnya. Khawatir bahwa apa yang terjadi akan bocor ke dunia luar, seluruh kota Taihaven disegel. Jadi, tidak ada orang luar yang tahu apa yang terjadi. Dia ingin merahasiakan semua sumber daya untuk dirinya sendiri. Rahasianya harus dijaga dari orang luar. Sangat cepat, ke-30 dewa mengambil tindakan dan melakukan bagian mereka. Badai energi spiritual mengamuk di sekitar kota Taihaven, dan akhirnya membentuk perisai tak terlihat yang menyelimuti seluruh kota. Seolah-olah Taihaven terisolasi dari seluruh dunia. Apa yang terjadi di kota Taihaven, setiap pemandangan atau suara, akan disembunyikan dari dunia luar. Bahkan negara sekuat Siperia tidak akan mampu menembus perisai itu atau mencari tahu apa yang terjadi di dalamnya. Bagaimanapun, mereka memiliki standar yang sama dalam hal peringkat kekuatan dan tidak kalah dengan yang lain. Ada banyak kegilaan dan kecemasan. Namun, ketika Taihaven dikunci, semua orang tercengang. Rahasianya tidak akan dibagikan tetapi hanya akan diketahui oleh mereka kecuali Siperia mengirim seorang pejuang untuk menyerang Terandia. Itu adalah satu-satunya kemungkinan. Tapi, itu tidak bisa dilakukan. Negara-negara kuat lainnya bahkan lebih tidak berdaya dalam aspek ini. Pada saat ini, Levi telah memasuki pusat kota Taihaven. Alun-alun besar itu penuh sesak dengan orang-orang. Selain lebih dari 900 dewa, ada ratusan ribu pejuang. Di pinggiran, ada pejuang yang tak terhitung banyaknya. Godric III telah memanggil semua pejuang untuk hadir,
untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan terjadi. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Situasinya benar-benar menakjubkan. Levi dan teman-temannya tersesat di antara kerumunan besar itu. Dengan sangat cepat mereka berjalan ke depan. Godric III duduk di atas tahta. Dia tertawa dalam hati. Raja Mahkota Erudia, aku tidak pernah berharap kamu datang. Hahaha. Dengan kata lain, dia benar-benar mengatakan, saya tidak mengharapkan Anda untuk berkompromi dan menyerah. Desas-desus tersebar luas di dunia luar bahwa Levi seperti dewa dan dia tidak mungkin datang. Ini benar-benar tidak terduga. Dia muncul atas kehendaknya sendiri. Levi tersenyum. Lebih banyak hal akan terjadi yang tidak Anda harapkan. Ketika Godric III mendengar itu, dia sangat gembira. Apakah Levi akan mengungkapkan rahasia sumber dayanya? Seluruh negeri Terandia sangat gembira tak terlukiskan. Akhirnya kita akan menerima rahasia sumber dayanya. Mereka mulai melamun tentang masa depan yang indah yang menyingsing. Jika mereka bisa menguasai sumber daya ini, mereka mungkin bisa mengukur kekayaan Siperia. Levi melihat sekeliling dan bertanya pada Godric III, apakah semua dewamu ada di sini? Setelah mendengar pertanyaan ini, wajah Godric III bersinar dengan bangga. Yang lain juga dipenuhi dengan kebanggaan, saat mereka berdiri tegak dengan bahu ke belakang dan kepala ke atas. Semua orang sangat bersemangat. Kebanggaan mereka berada di level tertinggi. Godric III tertawa terbahak-bahak, berkata, itu benar. Semua 937 Dewa Terandia ada di sini. Gemuruh. Pada saat yang sama, lebih dari 900 Dewa Terandia memancarkan suasana megah bersama. Langit dan bumi tergerak. Tiba-tiba, Levi tertawa. Bagus. Kemudian, hari ini, saya akan membunuh Dewa Terandia, tanpa meninggalkan satupun. Bersambung.